Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat Renungan Pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Pujian dan syukur ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami menjalani kehidupan kami. Bersyukur pagi ini kami boleh ada menikmati hari yang baru, dan pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, bahkan menjadikan firman-Mu sebagai rema dalam kehidupan kami, menuntun perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tema renungan kita pagi hari ini ialah lapar dan haus akan kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran merupakan salah satu kunci untuk menikmati kebahagiaan sejati yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit. Saat kita lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lapar dan haus dalam hal ini bukan bicara soal makanan dan minuman, melainkan berbicara soal kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang yang lapar dan haus di sini ialah mereka yang rindu pada hal-hal yang rohani. Itulah yang dimaksudkan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran adalah mereka yang selalu merindukan bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah, persekutuan, doa, membaca dan memahami firman Tuhan. Dalam Amos pasal 8 ayatnya yang ke-11, di situ dijelaskan tentang satu jenis lapar yang paling menyengsarakan. Ketika kita lapar akan firman Tuhan tetapi tidak menemukannya. Dan akan ada saatnya kata firman Tuhan bahwa orang akan mencari firman Tuhan tetapi tidak menemukannya. Itu adalah lapar yang paling lapar. Itu adalah jenis haus yang paling haus. Karena itu Yesaya berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat." Akan ada saat kita tidak dapat lagi menemukannya. Karena itu gunakan kesempatan yang ada untuk senantiasa berjumpa dengan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Bangun kehidupan yang selalu rindu akan Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran oleh firman Tuhan dikatakan bahwa ia akan dipuaskan. Dan kepuasan yang diungkapkan dalam bagian ini mengacu kepada kegembiraan batin dan kedamaian yang dapat dialami oleh seseorang melalui upayanya dalam mencari kebenaran Tuhan. Mencari kebenaran Tuhan sama dengan mencari Tuhan. Waktu kita menemukan firman Tuhan, memahaminya dan mengalaminya, kita akan dibahagiakan karena kita akan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Sehingga dengan demikian, maka perjalanan kita menjadi perjalanan yang menyenangkan karena kehendak kita dikontrol oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadilah pribadi yang selalu rindu akan kebenaran. Jangan pernah berhenti karena merasa sudah cukup. Orang yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran, ia akan dipuaskan. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua, menjadi bahagian kami, menguatkan dan menuntun kami, memotivasi kami bersama untuk terus mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menemukan kebenarannya setiap waktu. Berkati kami semua menjalani hari ini. Pelihara dan tuntun kami, bahwa kami hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan
dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan memberkati.